Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Syahroni dari program studi Sistem Informasi semester 6 dari Fakultas Sains dan Teknologi. Ini adalah video presentasi untuk menjawab ujian akhir semester mata kuliah Business Network yang membuat gambaran atau usaha yang sedang kalian jalankan. Ini adalah usaha makanan frozen food Al-Fatih. Ini adalah rancangan atau perencanaan bisnis network yang saya buat untuk menjawab dari UAS Business Network. Bisnis ini ialah bisnis yang saya jalankan sendiri, atau ini yang saya presentasikan adalah usaha saya sendiri yang sedang saya jalankan. Usaha makanan frozen food Al-Fatih telah dibentuk pada pertengahan bulan puasa. Setelah saya habis kontrak, saya berpikir saya mempunyai keinginan untuk membangun usaha sendiri. Dengan tidak lama-lama setelah sebulan saya habis kontrak, saya sudah berniat, sudah mau bergerak untuk mendirikan usaha frozen food ini, usaha makanan frozen food yang saya jalankan seperti ini. Persiapan produk awal pada usaha ini yang saya jalankan pada umumnya kebanyakan orang mendapatkan bahan makanan ini membeli langsung di toko frozen food sendiri, karena sudah banyak tersedia di agen swalayan yang terdekat. Begitupun dengan saya. Untuk memulai usaha ini membeli langsung di agen terdekat yang ada di daerah saya dan sampai saat ini. Untuk menjalankan usaha saya masih mempermudah usaha saya dengan membeli bahan-bahan dasar makanan saya dengan membeli di agen tersebut. Jadi persiapan awal kita ketika ingin membuka usaha seperti ini, kita tidak usah lagi repot-repot membuatnya, karena membuat frozen food ini tidak mudah. Kita sudah bisa menemukan dengan mudah makan itu tersebut. Sudah banyak penjualnya, ada di swalayan, ada di supermarket, dan juga ada di pasar-pasar tradisional. Kita sudah mudah menemukan bahan dasar produk awal untuk menjual frozen food ini. Proses pelaksanaan untuk berjalannya usaha tersebut, kita harus sudah menyiapkan alat-alat untuk bisa membakarnya dan juga menyiapkan tempat untuk packing makanan tersebut. Setelah kita sudah kita memprediksi apa-apa nih, sudah memilah dan memilih frozen food macam apa yang mau kita jualkan untuk yang ramai di masyarakat, yang masyarakat sekiranya dimakannya enak, harganya tidak mahal, dan masuk ke kantong masyarakat lingkungan kita. Setelah itu kita pikirkan, kita juga harus memikirkan alat-alat dan bahan yang diperlukan. Seperti di sini ada panggangan dan selang, gas, kotak bolu, tusukan, capitan, mika, pisau, ada mayones, macam-macam saus, kecap, dan bumbu penyedap. Dan setelah itu pun di sini saya menjelaskan apa saja bumbu-bumbunya untuk bumbu penyedap dari bahan bakar, dari bahan seafood frozen yang dibakar nanti. Yang pertama ada bawang merah, bawang putih, lada, ketumbar, kecap, air putih, dan blue band atau margarin. Nanti tinggal diulek saja. Setelah diulek tinggal dimasukkan, dimasak, campur dengan air, lalu campur dengan bumbu penyedap dan juga kecap.
Dan seperti biasa, usaha ini kita terlihat memang mudah. Semua orang sekiranya menjalankan bisnis ini begitu mudah. Namun di sini juga saya mendeskripsikan berapa modal awal yang saya siapkan untuk terbangunnya bisnis frozen food ini. Sekira-kira saya modal awal habis 1.487.000, sekitar 1.500.000-an untuk membangun usaha frozen food ini. Dari panggangannya, ada gas yang kita beli, tusukan sate, ada pisau, ada capitan, frozen foodnya sendiri ada 10 macam saya menyiapkannya, ada botol-botol saus, macam-macam saus, kecapnya, mayones, terus juga ada bahan bumbu dapurnya kita membeli juga, maka itu harus kita siapkan juga. Dan sekitar habis 1.500.000-an. Setelah saya rapi, setelah saya udah berjalan usaha yang saya jalankan, dari bahannya, alatnya sudah siap dan saya sudah menjual, pasti ada aja masalah yang datang, ada aja hambatan, trouble yang harus saya selesaikan. Dan masalah ini untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Dan biasa yang orang rasakan namanya menjual, pasti semua orang mendapatkan masalah, dan masalahnya pun tidak jauh dari 3 ini. Saya menjelaskan 3 masalah yang saya rasakan, yang saya jalankan sampai sekarang ini, masalah yang sering datang yang harus saya tangani. Yang pertama, masalah naik turunnya pendapatan atau sirkulasi atau perputaran uang. Kita tidak menentu mendapatkan sehari mendapatkan keuntungan berapa, atau ada kerugian, atau ada juga enggak mendapatkan apa-apa, rugi enggak, untung juga enggak. Nah, itu biasa orang temukan ketika menjalani usaha, dan itu harus kita selesaikan dengan cara gimana, kita harus pikirkan matang-matang. Itu adalah masalah yang pertama. Dan masalah yang kedua, karena saya memilih makanan seafood frozen, dan seafood frozen ini dia tidak tahan lama, tidak berbulan-bulan, dia sekitar hampir seminggu atau 2 mingguan. Maka ketika 2 mingguan barang itu harus sudah habis. Belanja awal 2 minggu ke depan, maka barang itu harus sudah habis. Karena bahan ini harus ditaruh di pendingin, jika tidak maka makanan ini akan lebih cepat basinya, tidak sampai 2 minggu. Dan yang ketiga, dan masalah yang ketiga ialah ketika dari masalah yang pertama, yaitu peminat atau pembelinya berkurang terus, dan juga itu adalah masalah pendapatan, dan juga mempengaruhi makanan juga. Ketika tidak laku, maka makanan kan selalu ada kan di dalam pendingin. Nah, gimana caranya? Ini adalah termasuk masalah ketiga dan juga solusinya. Masalah yang ketiga yaitu adalah mengeluarkan modal lagi untuk kita menaikkan peminat agar dagangan kita laku, dan juga karena ketika sudah laku, dagangan kita sudah habis dengan lancar, banyak pembeli, banyak peminat, banyak pendatang yang ingin membeli dagangan kita, maka dagangan kita pun frozen foodnya pun tidak akan ada yang basi. Karena kenapa? Karena laku keras. Nah, maka itu masalah yang ketiga, yaitu kita harus mengeluarkan modal untuk mengembangkan usaha yang sedang kita jalankan. Dengan mengembangkan usaha yang kita jalankan, kita membutuhkan modal lagi, entah menambah menu-menu, menambah tata ruang, mendekorasinya, yaitu menambahkan lampu-lampu, mengecat ruangan, atau membeli bahan-bahan yang lain. Itu adalah solusi dari ketiga masalah yang saya dapatkan. Mungkin cukup sekian. Oh ya, ada satu lagi, ini adalah bannernya atau pamflet yang saya buat, yang saya share untuk ke media sosial. Pamflet ini untuk jadi bahan pemasaran saya. Di sini ada dengan tema sosis dan frozen food bakar serba 2.000. Ada menunya, ada sosis bakar, bakso bakar,
nugget bulat, dumpling ayam, dumpling keju, fish roll, twister otak-otak, saus jumbo, dan cikua. Ini adalah usaha frozen food Alpati. Sekian, terima kasih. Salam dari kami, entrepreneur muda. Saya Wahyu Syahroni. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.